Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pendekatan dalam Pembuatan Keputusan Beretika dengan anggota kelompok Feliana Febisa Putri dengan NPM 2301020006, Candeni Arifatun Devi dengan NPM 2301020008, Elvi Setianingsih NPM 2301020009, Salsabila Dzikrina Fitriasani NPM 2301020010, Ratna Suci Rahmawati NPM 2301020038, dan Ririt Aprilia NPM 2301020040. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Nah, keputusan itu merupakan pilihan-pilihan dari dua alternatif atau lebih yang biasanya diambil ketika suatu perusahaan atau organisasi mengalami masalah. Nah, untuk mengatasi suatu masalah ini diperlukan suatu kebijakan dalam pengambilan keputusan yang baik dalam menentukan strategi sehingga dapat menimbulkan pemikiran tentang cara-cara baru untuk melanjutkannya atau menyelesaikan masalah tersebut. Nah, proses pengambilan keputusan adalah bagaimana perilaku dan pola komunikasi manusia sebagai individu dan sebagai anggota kelompok dalam struktur organisasi. Nah, jadi dengan pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis analisis yang matang, organisasi atau suatu perusahaan tersebut dapat dengan lebih mudah untuk mencapai tujuannya serta menghadapi tantangan dengan solusi yang lebih efektif. Yang selanjutnya ada rasionalitas dalam aspek substantif. Yang pertama yaitu keputusan bisnis yang baik harus berintegritas dan beretika agar tidak mudah diganggu-gugat. Jadi keputusan berintegritas ini berasal dari proses pengambilan keputusan yang berintegritas. Sementara itu keputusan beretika adalah keputusan yang telah memperhatikan unsur-unsur etika di dalamnya. Keputusan berintegritas dan keputusan beretika merupakan dua sisi dalam satu keping mata uang. Jadi dua-duanya itu harus diterapkan dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu ada keputusan berintegritas didasarkan pada proses yang jujur dan transparan, di mana setiap langkah pengambilan keputusan ini dilakukan secara objektif, tanpa adanya kepentingan pribadi seperti manipulasi. Dalam organisasi, keputusan yang berintegritas memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan informasi yang jelas, serta mempertimbangkan berbagai alternatif secara adil sebelum menentukan pilihan. Transparansi dalam proses ini juga membantu membangun kepercayaan baik di dalam tim maupun pihak eksternal, sehingga organisasi dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih efektif dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada keputusan beretika mempertimbangkan aspek moral dan nilai-nilai etika dalam proses pengambilan keputusan. Nah, hal ini berarti bahwa setiap keputusan yang telah dibuat tidak hanya didasarkan pada keuntungan atau efisiensi saja, akan tetapi juga pada prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam dunia bisnis dan organisasi, keputusan beretika memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak merugikan pihak lain, serta selaras dengan norma sosial dan hukum yang berlaku. Dengan mempertimbangkan aspek moral, organisasi dapat membangun reputasi yang baik, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, dan menjaga kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya, ada dua aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu aspek substantif dan aspek administratif. Aspek substantif berkaitan dengan isi atau materi keputusan, memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan, kebutuhan, dan nilai yang ingin dicapai. Sementara itu, aspek administratif mencakup prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam pengambilan keputusan, sehingga prosesnya berjalan secara sistematis, transparan, dan sesuai aturan. Kemudian ada proses pengambilan keputusan, meliputi 3 tahapan utama yang harus dilakukan secara sistematis. Pertama itu ada identifikasi masalah, yaitu mengenali dan memahami permasalahan yang dihadapi agar keputusan yang diambil benar-benar relevan. Yang kedua, pencarian alternatif solusi, di mana berbagai kemungkinan solusi dianalisis untuk memenuhi opsi yang paling efektif.
Yang terakhir, ada pemilihan alternatif terbaik yang dilakukan berdasarkan penelitian terhadap objek keputusan sehingga solusi yang dipilih itu benar-benar optimal dan sesuai dengan kondisi yang ada. Yang terakhir itu ada keputusan yang rasional, harus mempertimbangkan berbagai alternatif yang tersedia, menggunakan metode yang tepat, serta didukung oleh informasi yang akurat. Dengan mempertimbangkan banyak pilihan, pengambilan keputusan dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing opsi. Penggunaan metode yang tepat seperti analisis data atau pendekatan sistematis membantu dan menyusun keputusan yang lebih objektif. Pohon keputusan dibuat dalam bentuk diagram agar proses pembuatan keputusan dapat dimengerti dengan lebih mudah. Dalam arti, proses tersebut dapat dilihat secara lebih komprehensif, logis, sistematis, dan sederhana. Pohon keputusan juga dapat dikatakan sebagai suatu diagram keputusan bercabang-cabang yang menggambarkan hubungan antara alternatif keputusan dan tindakan, juga kejadian tidak pasti yang melingkupi setiap alternatif dan hasil alternatif keputusan yang dipilih. Yaitu pohon keputusan. Pohon keputusan adalah alat bantu dalam pengambilan keputusan yang menggambarkan berbagai pilihan dan kemungkinan hasilnya dalam bentuk diagram bercabang. Menurut Kamaluddin, pohon keputusan yang lengkap terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama adalah titik pilihan atau choice node, merupakan titik di mana keputusan diambil dari beberapa alternatif yang tersedia. Pilihan yang diambil akan menentukan cabang yang diikuti. Yang kedua, cabang alternatif atau alternative branches menggambarkan berbagai kemungkinan pilihan yang dapat diambil dari suatu keputusan. Setiap cabang memiliki nilai atau kemungkinan hasil yang diharapkan. Yang ketiga adalah titik hasil atau outcome node. Hasil dari setiap pilihan yang diambil biasanya ditandai dengan lingkaran dalam diagram pohon keputusan. Yang keempat yaitu cabang hasil atau outcome branches, menunjukkan berbagai kemungkinan hasil yang dapat terjadi dari suatu titik hasil, dan di ujung cabangnya biasanya terdapat nilai kesuksesan dalam bentuk biaya atau keuntungan. Yang kelima, kesuksesan atau payoff merupakan hasil akhir dari keputusan yang diambil, biasanya berupa keuntungan atau biaya yang ditimbulkan dari kombinasi antara keputusan yang diambil dan faktor acak yang mempengaruhi hasilnya. Baik, yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan berintegritas. Pengambilan keputusan berintegritas adalah proses membuat keputusan yang tidak hanya rasional, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika, keadilan, serta tanggung jawab terhadap berbagai pihak yang terlibat. Dalam diagram ini, inti dari pengambilan keputusan yang baik adalah pengambilan keputusan rasional, yang berarti keputusan harus dibuat berdasarkan pemikiran yang logis dan terstruktur. Keputusan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti visi dan misi yang menjadi arah tujuan, sistem dan prosedur yang mengatur jalannya proses, nilai serta etika yang menentukan standar moral, dan karakter individu yang mencerminkan integritas dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ada juga faktor eksternal yang harus diperhatikan seperti regulasi atau peraturan yang mengikat, kontrak yang menjadi kesepakatan hukum, serta stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam keputusan tersebut. Setelah mempertimbangkan semua faktor ini, tindakan yang diambil haruslah mencerminkan keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, keputusan yang dibuat juga tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh 4 lingkungan utama, yaitu lingkungan hukum yang mengatur aspek legalitas, lingkungan sosial yang mencerminkan nilai dan norma ekspektasi masyarakat, lingkungan alam yang berhubungan dengan dampak terhadap lingkungan hidup, serta lingkungan bisnis yang mempertimbangkan faktor ekonomi dan persaingan pasar. Di sini saya akan menjelaskan integritas dalam aspek administratif. Salah satunya yaitu rasionalitas. Nah, rasionalitas sendiri adalah proses pengambilan keputusan yang dipandang dari aspek material atau substansinya. Dalam permasalahan yang mempunyai lebih dari satu alternatif, yaitu solusinya harus dipecahkan secara logis, sistematis, dan atas dasar metode yang tertentu dan dilandasi oleh informasi yang andal dan relevan. Salah satu variabel dalam organisasi adalah keharusan adanya proses yang meliputi sebagai berikut. Eh, yang pertama adalah hubungan antar peran dalam organisasi. Yang kedua adalah
adanya unsur pengendalian, yang ketiga adalah adanya koordinasi, yang keempat sosialisasi, dan yang terakhir adalah adanya unsur pembinaan anggota. Kan bagaimana keputusan bisnis di dalam perusahaan. Keputusan bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dicerminkan dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh semua karyawan dan pimpinan yang bekerja di dalamnya. Nah, keputusan bisnis sendiri itu berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi mikro di dalam perusahaan. Misalnya produksi, distribusi, dan teknologi. Keputusan strategis merupakan bentuk keputusan yang menempatkan pandangan dan analisisnya dalam konteks jangka panjang ke depan. Nah, penempatannya sendiri pun terdapat visi, misi, dan budaya perusahaan atau nilai dan etika dalam perusahaan. Nah, penetapan sasaran tersebut dan penetapan strategi atau korporat dan unit bisnis merupakan keputusan strategis. Nah, keputusan strategis sendiri berkaitan dengan fungsi manajemen strategis atau strategis manajemen, baik yang berkaitan dengan perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, dan pelaksanaan dan pengarahan, actuating and direction, maupun pengawasan. Nah, contoh-contoh dari kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan biasanya meliputi merancang program pelatihan, yaitu contohnya untuk menentukan materi yang akan diajarkan. Selanjutnya yaitu pengorganisasian. Biasanya itu adalah keputusan untuk menyusun struktur organisasi yang akan untuk menjalankan sebuah proyek. Nah, selanjutnya adalah pelaksanaan dan pengarahan atau actuating and directing. Itu biasanya meliputi memberikan arahan kepada kelompok tim. Sebelum memulai melaksanakan tugas, biasanya tuh manajer memberikan instruksi atau motivasi yang menjelaskan prioritas serta memastikan semua anggota tim itu memahami peran dalam mencapai tujuan bersama. Nah, yang terakhir adalah pengawasan atau controlling. Nah, biasanya itu memantau berjalannya atau kemajuan proyek. Contohnya yaitu eh, memeriksa perkembangan proyek, mengevaluasi hasil, dan memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal. Nah, yang selanjutnya yaitu hierarki dan prioritas. Dalam pengambilan keputusan bisnis, hierarki dan prioritas etika sebagai bahan pertimbangan dapat berbeda antara satu keputusan dengan keputusan yang lainnya. Nah, perbedaan ini ditentukan oleh jenis dan sifat keputusan yang akan diambil. Jenis berkaitan dengan bidang kegiatan, untuk tujuan apa keputusan tersebut dibuat. Misalnya, keputusan tentang pengadaan barang dan jasa, keputusan produksi, pemasaran, penjualan, pendanaan, kepegawaian, atau yang lain sebagainya. Sifat ini mengacu pada luasnya jangkauan pengaruh, misalnya keputusan yang bersifat strategis taktis atau operasional. Hierarki berarti letak etika dalam setiap pengambilan keputusan. Misalnya sangat penting, itu levelnya dari atas, kemudian biasa saja ada di tengah, atau tidak penting yang berada di bawah. Prioritas ini tercermin dalam bobot yang diberikan untuk etika dalam pengambilan keputusan. Semua dipertimbangkan tentang hierarki dan prioritas. Nah, yang selanjutnya adalah pendekatan pengambilan keputusan yang etis. Pengambilan keputusan etis ini menilai etiskalitas keputusan atau tindakan yang dibuat dengan melihat konsekuensi atau diciptakannya offness, baik dalam hal manfaat ataupun biaya, hak dan kewajiban yang terkena dampak, keadilan yang terlibat, dan motivasi atau kebijakan yang diharapkan. Jenis-jenis pengambilan keputusan yang etis yaitu ada 4. Yang pertama yaitu pendekatan bermanfaat atau utilitarian approach. Pendekatan ini menilai sebuah keputusan berdasarkan konsekuensinya. Sebuah tindakan dianggap etis jika tindakan itu memberikan nilai manfaat atau nilai kebaikan yang lebih besar bagi banyak orang. Kemudian yang kedua, yaitu pendekatan individualisme.
Pendekatan ini menekankan bahwa keputusan yang diambil harus menguntungkan individu dalam jangka waktu yang panjang. Jika setiap individu itu bertindak berdasarkan kepentingan terbaiknya sendiri dalam jangka panjang, maka secara keseluruhan masyarakat juga akan mendapatkan manfaat yang sudah diberikan. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan hak moral. Pendekatan ini menekankan bahwa keputusan itu harus menghormati hak-hak dasar dari setiap individu yang ada, seperti hak atas kebebasan berbicara, hak privasi, dan hak untuk diperlakukan dengan adil. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan keadilan. Pendekatan ini menilai keputusan berdasarkan prinsip keadilan yang ada, yaitu apakah tindakan tersebut memperlakukan orang secara adil dan secara adil dan setara tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya yaitu ada studi kasus dari PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media atau M2. Jadi PT Indosat Tbk adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan anak perusahaannya yaitu PT Indosat Mega Media atau M2 yang bergerak di bidang layanan internet. Pada tahun 2012, kedua perusahaan ini terlibat dalam kasus hukum terkait dugaan pelanggaran penggunaan frekuensi 2.1 GHz tanpa izin yang sah. Kronologinya, awalnya yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia menuduh M2 menggunakan frekuensi 2.1 GHz tanpa membayar biaya hak penggunaan atau BPH frekuensi yang diwajibkan, sehingga dianggap merugikan negara. Proses hukumnya yaitu kasus ini berlanjut ke proses peradilan di mana pihak kejaksaan menuntut M2 dan Indosat atas dugaan korupsi dan pelanggaran peraturan telekomunikasi. Putusan pengadilan dari pengadilan memutuskan bahwa M2 bersalah dan menjatuhkan hukuman denda serta pidana kepada beberapa eksekutif perusahaan. Selanjutnya yaitu ada analisis etis dari pelanggaran etika yang dilakukan oleh PT Indosat tadi. Jadi pelanggaran etikanya penggunaan frekuensi tanpa izin resmi dan tanpa membayar BPH frekuensi merupakan tindakan yang tidak etis karena melanggar sebuah peraturan pemerintah dan merugikan keuangan negara. Selanjutnya, analisis etis selanjutnya yaitu tanggung jawab perusahaan. Sebagian perusahaan besar, Indosat dan M2 seharusnya mematuhi regulasi yang berlaku dan menjaga integritas dalam operasional bisnisnya. Dampaknya terhadap stakeholder, pelanggaran ini tidak hanya merugikan negara secara finansial saja, tetapi juga merusak reputasi perusahaan di mata publik dan investor. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari studi kasus tersebut yaitu kita dan perusahaan harus mematuhi terhadap regulasi. Perusahaan harus memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi yang berlaku untuk menghindari konsekuensi hukum dan etika. Perusahaan juga harus melakukan transparansi dan akuntabilitas. Pentingnya transparansi dalam operasional dan akuntabilitas manajemen untuk menjaga kepercayaan stakeholder. Perusahaan juga harus melakukan penerapan etika bisnis. Implementasi etika bisnis yang kuat dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Jadi studi kasus ini menekankan pentingnya pengambilan keputusan etis dalam operasional perusahaan dan konsekuensi yang dapat timbul akibat pelanggaran etika. Mungkin presentasi dari kelompok kami cukup sekian. Apabila ada pertanyaan, bisa didiskusikan waktu di Zoom atau bisa di grup WA untuk pembahasan lebih lanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.